Abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarina. Rawahu Dailami an Aisyah. Abghadul ibadi, hamba yang dibenci ilallah oleh Allah adalah man, siapa orang, kana di mana hamba tersebut, thawbahu, pakaian hamba itu, khairon, baik, min amalihi, daripada perbuatannya, antakuna, bahwasannya orang tersebut, thiyabuhu thiyabal anbiya'i, pakaiannya seperti pakaian para nabi, wa amaluhu, dan amal orang tersebut, amalal jabbarina, seperti perbuatan orang yang angkara murka. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang dibenci Allah. Abghadul ibadi ilallah, ada orang yang dibenci Allah, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang tersebut adalah orang yang pakaiannya seperti orang alim, pakaiannya kelihatannya islami betul, penampilannya kayak syekh. Dalam hadis ini disampaikan antakuna thiyabu thiyabal anbiya'i, bahkan pakaiannya seperti pakaian para nabi. Kalau pakaian para nabi kayak gimana? Kita taruh umpama jubah barangkali gitu, gamis, ikat kepala, ya kan, kemana-mana zikir terus bawa tasbih, cuman ditampakin hanya dari sisi simbolnya doang. Akan tetapi orang ini, wa amaluhu, perbuatannya, amaliyahnya seperti amaliyah orang yang angkara murka. Di hadapan orang Allah, Allah, zikir terus, di belakang orang setan, setan. Amaliyahnya amaliyah jahat betul. Di hadapan orang kelihatannya alim, di hadapan orang kelihatannya soleh, ngomongannya omongan nggak jauh-jauh dari Allah, zikirnya. Begitu ketemu orang, Allah, Allah, Allah. Di belakang orang boro-boro. Bahkan amalannya lebih jahat daripada orang-orang yang biasanya jahat. Nah, ini disampaikan oleh Allah, oleh baginda Rasul kepada kita sekalian. Jangan sampai kita seperti orang ini. Dibenci Allah jemaah sekalian, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kita ini lebih suka dibenci Allah apa dibenci orang? Atau kita lebih suka disayangi Allah apa disayangi orang? Terkadang biasanya kita lebih mau menuruti satu perintah orang agar orang lebih sayang kepada kita, tapi perbuatan itu bisa menyalahi perintah Allah. Di sini mah nggak ada begitu. Di sini mulai ngaji, di sini nggak ada yang begitu. Semuanya karena Allah. Abghadul ibadi ilallah, ada hamba yang dibenci Allah. Orang lebih suka cari muka di hadapan orang daripada cari muka di hadapan Allah. Hadis yang kemarin sudah kita sampaikan, yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah ibtagur rif'ata indallah, carilah muka di hadapan Allah, carilah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis yang berikutnya ini adalah ada orang yang dibenci Allah, mereka hanya memunculkan simbolnya saja, hanya memunculkan bagian yang kelihatan saja, tapi bagian dalamnya nggak diurus. Hanya memunculkan kesolehan dari sisi pakaiannya, soleh pakaiannya,
soleh pecinya, soleh celananya, soleh jilbabnya, soleh mukenanya, tapi lain daripada itu perbuatannya amalal jabbarin, seperti amalia orang-orang pendosa yang amat luar biasa. Maka kita doakan orang-orang yang suka pakai baju koko, yang suka pakai jilbab, biar dapat masuk surga. Itu bajunya, apa mukenanya yang masuk surga, orang mah ya terserah Allah daya. Nah, belakangan ini kita menyaksikan beberapa rumah-rumah Al-Quran, ya, rumah tahfidz, rumah Quran, di mana ustadznya memperkosa santrinya. Simbolnya kelihatan Islam, bahkan namanya rumah Quran. Yang Quran itu rumahnya apa orangnya? Rumah Quran berarti orangnya malah maksiat. Ada rumah tahfidz, yang tahfidz rumahnya apa orangnya? Belakangan ada orangnya, ada ustadznya menghamili santrinya. Bukan hanya satu, banyak santri yang dihamilinya. Belakangan ada ormas, saya nggak mau sebutin nama ormasnya. Ini orang hanya mengumpulkan uang dari masyarakat, uang dari umat, dan ternyata pengurusnya pada menggunakan uang dari umat tersebut. Dibongkar, kelihatan biangnya, kelihatan aibnya. Selama ini kemana-mana bawa nama Allah, atas nama Allah, atas nama Islam, jenggotnya panjang, pakai gamis, tapi dari uang umat tersebut digunakan untuk makan sendiri dan kelompoknya. Masya Allah. Ini kita diingatin sama hadis ini. Dulu kita lihat ada ustadz, saya nggak menyebutin namanya, pakaiannya gamis, dia pengobatan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya Islami banget, kemana-mana bawa nama ustadz, kiai, gamis, kemana-mana sholawatan, zikir. Ternyata di dalamnya ada penipuan, dibongkar, masuk penjara. Belakangan itu yang lagi viral nih, antara pesulap merah sama siapa? Nah itulah. Dan yang lain jemaah sekalian. Di sini ada nama Samsudin nggak? Ada yang baju merah, bukan sulap merah itu ya. Ada yang jilbab merah ibu ya, bukan pesulap merah ya. Mereka punya padepokan, ya kan, punya majelis pengobatan bawa-bawa nama Allah. Kelihatan apa-apa zikir, sholawatan, segala macam dibongkar sama orang. Ternyata di dalamnya ada masalah, menyalahi perbuatan para nabi, menyalahi perbuatan para sahabat nabi, menyalahi perbuatan para tabiin, dan menyalahi perbuatannya para ulama. Sampai saat ini dibongkar, didemo sama orang. Kenapa? Hanya melihatkan dari sisi simbolnya, kemana-mana pakai gamis, apa-apa zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya di hadapan orang, di hadapan pasiennya. Ini hati-hati sekarang ini, hati-hati. Kita diingati lewat hadis ini, Allah benci, Allah murka terhadap orang yang baik dari sisi pakaiannya, yang baik dari sisi simbolnya, sorbannya panjang, gamisnya panjang, kemana-mana bawa tasbih, ngitungin tasbih mulu. Begitu nggak ada orang, maksiatnya ampun-ampunan. Kita lihat juga beberapa orang yang kemana-mana ceramah urusan sodakoh, ya kan? Dibongkar sama orang, ternyata banyak masalahnya, ada urusan uangnya. Ini masalah sekali. Nah, oleh karena itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya pakaian mah yang penting nutup aurat. Dan auratnya perempuan itu adalah, menurut madhab kita, madhab Asy-Syafi'i, seluruhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Terserah mau menggunakan apa itu dari sisi auratnya.
Tapi tidak hanya bisa menutup auratnya, tapi juga harus ada perbuatannya yang mencerminkan bagaimana pakaiannya. Jangan sampai pakai mukena, pakai sorban, pakai jilbab kelihatan islami, tapi perbuatannya perbuatan orang durhaka. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enakan seperti ini, pakai baju biasa saja gitu kan, pakai baju batik, ya enggak, pakai baju kemeja, pakai celana, tapi ngaji. Nah, jangan sampai kita hanya memperlihatkan bagian simbolnya doang, tapi dalamnya keropos, tapi dalamnya rusak, amaliyahnya rusak, maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kamu dari sisi postur tubuhmu. Kamu mau tampan, kamu mau cantik, kamu mau keren penampilannya, nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat hartamu, mau banyak mobil, mau banyak motor, mau depositnya banyak, nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di hadapan Allah, yang tampankah, yang jelekkah, yang kayakah, yang miskinkah, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai itu adalah Allah menyaksikan, Allah memandang kita dari sisi hati dan perbuatan kita. Lah buat apa kaya kalau pelit? Lah buat apa kaya ada yang pengajian nggak mau nyumbang? Lah buat apa kaya kalau orang cuma numpang parkir doang diusir di hadapan rumahnya? Buat apa? Akan berarti harta tersebut, kalau harta tersebut bermanfaat untuk orang, akan berarti orang tersebut, kalau orang tersebut manfaat untuk orang. Jangan sampai dari tampannya malah maksiat, dari cantiknya malah maksiat, dari jeleknya malah maksiat. Yang menjadi masalah buat kita adalah bagaimana amaliyah seharian kita dan bagaimana hati kita di hadapan orang. Ini yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Pak, kalau di sosial media Pak, mesranya suami istri luar biasa. Mesra banget, di rumah tangga meribut mulu. Mesranya di sosial media, mesranya mah dibikin status di hadapan orang, kelihatan orang baik. Begitu masuk rumah tangga, yang disebut yang diragukan terus. Nah, coba kita lihat ke dalam, jemaah sekalian, yang menjadikan patokan kita agar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadis ini menyindir kita malam hari ini. Jangan sampai. Abghadul ibadi ilallah man kana thawbahu khairun min amalih, antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jangan sampai hadis menegur kita nih. Tapi insya Allah jamaah Musyawarah Nurul Iman itu adalah orang yang ngurus dalamnya dan juga ngurus luarnya. Jadi dua-duanya kita urus. Bagaimana dua-duanya kita urus Pak? Perbuatan kita urus, simbol kita urus, hati kita pun kita urus. Ada orang yang bilang gini, saya mah nggak mau pakai jilbab dulu, saya mau pakai jilbab hati dulu. Lah kapan urusnya? Emang bisa ngurus hati kalau nggak buka dari luar dulu? Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dua, bukan hanya hati tapi juga perbuatan. Yang namanya nutup aurat mah itu namanya perbuatan. Kalau kita beralasan hati saya masih suka dosa, hati masih suka maksiat, tapi mulailah dari pakaian-pakaian kita, mulailah dari akhlak-akhlak kita, nanti pada akhirnya akan nembus sampai ke dalam. Kalau enggak dimulai, kapan mulainya hati kita untuk jadi orang baik? Saya emang nggak mau ngaji, malu. Ya syukur sih masih punya malu untuk maksiat kepada Allah, bukan malu mau ngaji. Nah, hadis ini menegur kita jemaah sekalian, jangan sampai praktek pengajiannya praktek maksiat, praktek pengobatannya praktek maksiat, praktek bikin kontennya dalam rangka maksiat.
Sekarang orang berani bikin konten maksiat, Pak. Orang berani bikin konten alim betul. Bikin kontennya seperti konten orang alim. Bikin konten seperti konten orang baik, tapi dalam kehidupannya jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu soleh dalam kontennya, soleh dalam YouTube-nya, soleh dalam sosial medianya, soleh dalam majelisnya, tapi kesehariannya jauh daripada amalan orang-orang soleh. Nah, ini banyak sekali sekarang ini. Oleh karena itu, lewat majelis yang singkat ini, semaksimal mungkin kita jemaah sekalian memperbaiki hati kita dan memperbaiki diri kita. Sesuaikan pakaian kita sama perbuatan kita. Saya ulang, sesuaikan perbuatan kita sama pakaian kita. Sesuaikan pakaian sama perbuatan kita. Wong kadang-kadang kalau kita pakai gamis berbuat dosa itu nggak malu apa? Wong kadang-kadang kita menggunakan mukena, menggunakan jilbab, tapi kita berbuat dosa, apa nggak malu? Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu memandang kita. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah, yang buruk sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau bikin status, Pak, status WA atau status Facebook, Instagram atau apapun, kalau kita berdoa, Allah mau tahu nggak itu? Allah tahu nggak? Allah tahu. Ada orang yang bilang, emang Allah main Facebook? Ya, ini imannya bahaya ini. Allah itu maha tahu terhadap sesuatu yang gelap, di tempat yang gelap, ada semut yang gelap, di batu yang gelap, di malam hari. Allah maha tahu. Lah YouTube mah kelihatan omongannya, lah status mah kelihatan nulisnya. Jangan kata Allah, kita aja paham. Oh, ini bahaya omongan orang. Emang Allah main Instagram, pakai doa di situ bilangnya. Allah tahu. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya baik dari sisi luarnya, dua-duanya kita amalkan, baik luarnya, baik juga hatinya. Jangan sampai hati saya baik nih, tapi maksiat, enggak bisa. Coba, kira-kira ibu-ibu paham nggak atau abang-abang paham nggak? Ngakunya hatinya baik tapi maksiat. Padahal kalau kita nuang kopi yang keluar kopi, kalau kita nuang teh yang keluar teh. Mungkin nggak nuang kopi keluar air putih? Kalau pesulap barangkali bisa, trik dan nipu-nipunya. Siapa namanya? Pesulap merah ya. Nah, hati-hati, istilah padepokan sekarang ini lagi viral padepokan. Maka padepokan dakwah Sunan Kalijaga, ini majelis munajat padepokan dakwah Sunan Kalijaga yang dipimpin oleh Kiai Syarif Rahmat, tidak ada nipu-nipu di dalamnya, tidak ada sulap-sulap di dalamnya, murni dakwah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, mengajak orang untuk baca kitab munajat, mengajak orang untuk zikir, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau padepokan dakwah Sunan Kalijaga meruqyah orang, ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kitab munajat yang kita baca ini jemaah sekalian, itu yang kita ruqyah. Nah, hati-hati, beberapa oknum padepokan masalah sekarang ini. Nah, oleh karena itu, lihatlah, jangan sampai kita salah jalan. Ini kawan-kawan remaja, ibu-ibu, lihat betul siapa guru ngajinya, siapa ustadznya, bagaimana majelisnya. Kalau di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan, ada kesalahan-kesalahan, jangan diikutin. Bahkan tarik diri daripada majelis tersebut, bisa menyesatkan kita. Maka majelis munajat padepokan kita yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, tidak ada atraksi macam-macam, cuman pakaiannya hitam-hitam, iya, belangkon, iya. Makanya padepokan dakwah Sunan Kalijaga mengikuti cara dakwahnya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya.